Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri J Bapak Ibu. J, perlu saya matur di sini dengan Bu April, Bapak Ibu, kaitannya dengan oleh-oleh tentang 7 jurus BK hebat. Sebetulnya kami bukan sebagai orang yang pinter enggak, tapi nanti pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ngopo sih dadak guru mapel kok dadak sinau 7 jurus BK hebat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kami berdua punya tugas untuk mensosialisasikan apa toh itu 7 jurus BK hebat yang harus dimiliki atau yang harus dikuasai oleh guru mapel. Di Kepmen Permendikbud Bapak Ibu, di esensi layanan bimbingan dan konseling, kalau kemarin Pak Kir itu sudah ngoyak tentang guru wali, gitu, harus masuk di Dapodik ada guru wali. Nah ternyata esensinya itu kaitannya dengan keputusan ini Pak, dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua guru mapel itu adalah guru bimbingan. Walaupun esensinya guru mapel itu nanti tetap punya dasar bimbingan, tidak secara keseluruhan seperti guru BK, tetapi ada kompetensi-kompetensi wajib guru BK yang harus dimiliki oleh guru mapel. Seperti itu Bapak Ibu. Itu di Permendikbud nomor 11 itu sudah diatur. Jadi kenapa Bapak Ibu sekarang punya tugas sebagai guru wali yang mendampingi siswa dari kelas 10 sampai nanti selesai. Saya belum tahu juga ini tugasnya dari guru wali. Pak Irfan ini belum menyampaikan tugasnya masing-masing kelas berapa, siswanya siapa, ini belum. Tadi mudah-mudahan nanti bisa dilihat di info GTK Bapak Ibu nggih. Nah, itu ternyata kaitannya di situ Bapak Ibu. Tugas panjenengan itu nanti harus berkolaborasi dengan guru BK, guru mapel, dengan sistem sekolah, dan sekaligus untuk pelaksanaan bimbingan yang harus dilakukan oleh guru mapel dan guru BK secara bersama-sama dalam penanganan siswa. Tidak hanya siswa yang bermasalah, tetapi siswa secara keseluruhan. Karena nanti kita wajib guru mapel itu harus mengenali potensi dari masing-masing siswa. Itu Bapak Ibu, latar belakang kenapa guru mapel harus diberikan pencerahan, harus bersama-sama dengan guru BK belajar tentang 7 jurus BK hebat. Mungkin sebelum lanjut ke materi, jadi nanti saya tidak akan banyak memberikan materi Bapak Ibu, tapi kita akan lebih ke aplikasi bagaimana yang harus dilakukan seorang guru mapel dalam mengenali potensi siswa yang ada di kelasnya, seperti itu. Bapak Ibu sudah siap dengan HP masing-masing? Sudah, ada paketannya semua? Ada. Baik, ini saya mau minta bantuan ini Mbak Yuni, Mbak Prista ini, biar kita fresh, biar kita itu kenal 7 jurus BK hebat itu apa bae toh itu. Kita nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Nyanyi bersama. Biar fresh Bapak Ibu. Pak Ari, Mbak Yuni, Bu Prista. Monggo di depan sini, di depan sini. Silakan ditutup telinganya ya. Ini kan videonya. Ya, ada video gerakannya. Bapak Ibu bisa mengikuti gerakan video 7 jurus BK hebat. Silakan Bu April. Kelihatan enggak Bapak Ibu?
bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, teguhkan resiliensi. Bangun kolaborasi dan menata situasi. Aman dan nyaman dan jangan mengembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gerakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, teguhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus BK hebat, selama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, dan jurus akan ingat. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Sekilas Bapak Ibu, sekilas itu yang akan kita pelajari, ya. Yang akan kita pelajari aja 7 jurus yang mungkin sekilas panjenengan sudah tahu. Oh, ternyata kita sebagai guru mapel maupun guru BK itu punya kewajiban yang sama seperti itu. Oke, oke, langsung saja adzan. Ya, sebentar Bapak Ibu, ada adzan. Kita dengarkan sebentar. Seberapa cukup ya Mbak? Seberapa untuk nggak apa-apa ya, baru nanti tolong kerjakan. Linknya nanti jangan kirim ke grup linknya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan nanti sampai jam 3 sampai di materi penugasan yang pertama ya Bapak Ibu. Kita break mungkin 10 menit untuk sholat asar, nanti dilanjutkan lagi.
Bapak Ibu, kita sebagai guru BK maupun sebagai guru mapel itu diibaratkan sebagai seorang pendekar. Makanya di sini adanya jurus-jurus semua ya Bapak Ibu. Nah, kemarin kita diajarkan untuk menjadi satu pendekar. Kalau nanti jurus satu selesai berarti kita akan dapat ilmu jurus yang pertama, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, selamat datang para pendekar. Nah, penjenengan juga pendekar, saya katakan penjenengan juga pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sekolah itu ibaratnya di telaga air Bapak Ibu. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati karena pasti banyak ancaman yang akan menyebabkan kita tergelincir, seperti itu. Nah, simulasinya Bapak Ibu, saya sedikit bertanya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal kecerdasan majemuk yang Bapak Ibu miliki? Sudah pernah melakukan tes kecerdasan majemuk Bapak Ibu? Belum? Mau mencoba Bapak Ibu? Nah, ini nanti bisa diterapkan di anak didik kita. Siapapun yang nanti menjadi peserta didik kita, kita akan terapkan di situ. Kalau kita tahu kecerdasan majemuk yang kita miliki, nanti kita akan arahnya lebih jelas, arahnya lebih enak dalam mengenali potensi yang ada pada peserta didik. Lah, sebelum kita menerapkan ke peserta didik, kita akan mengenali kecerdasan yang kita miliki terlebih dahulu. Siap Bapak Ibu? Siap? Saya akan gunakan simulasi dengan asesmen yang bisa digunakan gratis. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan untuk anak didik kita. Nah, ini kita mulai dari kita sendiri dulu. Kalau memang belum, kita bersama-sama. Itu ya Bapak Ibu. Oke, Mbak April silahkan dikirim Mbak linknya Mbak di forum saja. Bapak Ibu nanti bisa mulai mengerjakan tes kecerdasan yang ada di link yang sudah dikirimkan ke Bapak Ibu di forum, bisa melalui HP. Lima menit bisa ya Mbak? 5 menit bisa selesai Bapak Ibu di tes kecerdasan majemuk. Sudah ketemu linknya semua Bapak Ibu? Sudah. Canggih-canggih kok, mesti bisa semua. Ya. Mohon maaf kalau Bu Prista sama Pak Ari kemarin sudah melakukan tes. Jadi ini menjadi observer aja. Termasuk anak-anak mungkin sudah kami lakukan di awal bulan Juli kemarin. Moga Bapak Ibu bisa dicek masing-masing kecerdasan Ibu. Termasuk apa nanti kecerdasannya. Gak bawa kacamata. Mbak sing anu garap tes kecerdasan kita.
Ini langsung dikelompokkan kan? Hari ini langsung dikelompokkan itu? Ya, dikelompokkan sesuai kecerdasan. Asik ya Mbak Abel. Nanti praktek 3 orang enggak apa-apa. Guru siswa kalau obses praktek kok mengarahkan, tapi dalam masing-masing kelompok. Sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Belum. Jadi habis ini nih Mbak, sudah ketemu kelompoknya atau personal kalau itu, terus nanti dikasih kertasnya. Tugas kayak belajar sisa. Oke, sisanya ya. Biar sholat dulu.
Pak Panji sudah selesai? Ye. Kecerdasannya apa Pak Panji? Linguistik sama logika matematika. Baik, disimpan dulu Pak Panji. Ternyata asik ya Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai lagi selain Pak Panji? Mbak Selin sudah? Apa Mbak kecerdasannya? Linguistik intrapersonal. Bu Tiara sudah? Apa Bu Tiara? Visual, spasial, naturalis. Visual. Bu Yuni sudah? Ye? Intrapersonal. Oh ya. Ya. Bu Tiara, persenan yang paling tinggi apa Bu Tiara? Natural. Bu Loli sudah? Sudah? Apa Bu Loli? Intrapersonal. Ye, Pak Argo. Linguistik intrapersonal. J. Yang tinggi yang mana Pak? Yang tinggi linguistik 96%. Y. Intrapersonal 96%. Linguistik. Y. Pak Panji tadi yang tinggi apa Pak? Persentasenya? Linguistik sama logika matematika. Tingginya persentasenya tinggi yang mana? 100% semua ini. 100% semua. Berarti sama. Bapak Ibu hasilnya jangan lupa di screenshot nggih. Itu untuk dokumen panjenengan juga. Sampun. Nggih. Bu Rizka? Musikal, visual, sama spasial. Yang paling tinggi? Musikal sama spasial sama-sama 100. Oke, musikal sama spasial. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah? Sudah ketemu semua? Baik. Langsung akan saya kelompokkan. Yang intrapersonal nanti bersama intrapersonal. Yang linguistik ya linguistik. Bapak Ibu. Yang musikal ya musikal sendiri. Ada yang logika matematika? Ada. Baik. Gini saja, langsung saya kelompokkan karena nanti asesmen berikutnya kita berkaitan karena waktu kita terbatas Bapak Ibu. Waktu kita terbatas dan saya nanti Bu April hanya menyampaikan 2 jurus saja. Kalau 7 jurus semuanya kita perlu waktu 1 minggu Bapak Ibu. Nanti 2 jurus saja yang nanti ini akan digunakan oleh semua guru mapel. Ngaten nggih? Bapak Ibu siapa yang intrapersonal? Bapak Ibu angkat jari. Baik. Dicatat aja Mbak. Yang intrapersonal nanti Bu Yuni, Bu Rita, Bu Reni Loli, Bu Selin, Pak Lupi.
J? Mas Adha, nanti jadi satu kelompok nggih, Mbak. Yang di sini, yang di sebelah timur sendiri. Monggo nanti kelompoknya. Baik, ini yang intrapersonal. Habis ini nanti kita break sebentar untuk asar. Kita lanjutkan nanti untuk yang asesmen kedua nggih Bapak Ibu. Nanti penugasannya langsung sekaligus saya sampaikan. Yang linguistik berarti ada Bu Fitria, Bu Isnaini, Pak Triharyoko, Pak Argo. Ye, 5 saja. Ngaten nggih, nanti bergabung jadi satu nggih Bapak Ibu. Lajeng yang matematika logika. Diambil presentasinya yang paling tinggi, Bu. Nggih, prosentasenya paling tinggi. Sama, berarti logika matematika. Nggih, yang logika matematika angkat jari. Pak Ananda, Bu Supandari, Pak Aung, Pak Haris, Pak Adi, Pak Angket, Pak Panji, Bu Nur, dan Bu Fani. Nanti koordinatornya Pak Panji. Yang linguistik koordinatornya Pak Argo. Nggih, yang intrapersonal koordinatornya Bu Reni Loli. Nggih. Ada yang lain Bapak Ibu? Musikal dulu. Bu Rizka. Musikal sinten? Bu Rizka sama Bu Dian. 2 orang. Pak Tri bertiga. Oke, koordinator nanti Bu Rizka. Itu ya. Oke. Yang lain? Kinestetik. Kinestetik sinten? Pak Heri, Pak Ken, Pak Irfan, Bu Yesi, Bu Fadila. Oke, Pak Farok apa Pak? Oh, naturalis. Monggo nanti yang kinestetik koordinatornya Pak Heri. Nggih. Baik. Yang naturalis Pak Irfandi, Pak Faruk, Pak Setio, sinten malih? Bu Sri Wahyuni. Naturalis. Bu Tiara. Monggo, nanti koordinator yang naturalis Pak Faruk. Itu nggih. Ada yang lain? Interpersonal. Satu toh, ada yang interpersonal? Bukan intra, tapi inter. Interpersonal. Berarti Pak Budi sama Mas Bagus. Nanti koordinatornya Mas Bagus. Ada yang belum Bapak Ibu? Pak Fian apa? Parsial apa Pak? Parsial logaritma. Sendiri? Ada yang lain? Parsial sama natural, presentasinya sama. Penyen mau gabung yang mana? Natural? Natural saja. Oke, enggak apa-apa. Oke, Bu Yesi? Kinestetik sama intrapersonal. Presentasinya yang tinggi? Sama. Oke, masuk yang intrapersonal saja. Oke, nanti gabung di Bu Leli. Apa? Kinestetik sama presentasinya sama juga. Kinestetik, kinestetik ya.
Pak Giamnon apa Pak? Intrapersonal, ya, intrapersonal. Sama logika matematika. Prosentasinya tinggi yang mana Pak? Sama. Berarti masuk di intrapersonal. Oke, berarti masing-masing sudah mengenal kecerdasan panjenengan masing-masing. Oke Bapak Ibu, penugasannya habis ini nanti saya sampaikan untuk mengetahui gaya belajarnya, karena ini kaitannya kecerdasan majemuk, gaya belajar, terus nanti seperti apa. Nanti panjenengan harus praktekkan panjenengan sebagai guru menghadapi anak yang punya kecerdasan majemuk seperti itu. Gaya belajar sing kudu dilakoni apa? Nanti yang satu jadi guru, yang satu jadi murid, yang satu jadi observer. Nah nanti pelaporannya secara keseluruhan. Kalau biasanya kita kemarin satu-satu, tapi ini nanti praktek dulu baru dilaporkan jadi satu karena waktunya terbatas. Linknya sudah Bapak Ibu untuk gaya belajar sudah, buka di Aku Pintar. Kalau biasanya kami dari buka ada dua jenis. Pindahkan buka yang di Aku Pintar saja. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu untuk membuka linknya? Waktunya berapa menit? 5 menit. 5 menit ya? Sampai jam 3.35. Baik Bapak Ibu, waktunya sampai jam 15.35 nggih untuk ngerjakan itu nggih Bapak Ibu. Betul Mbak. Berdua saja? Sama Pak Satri. Oh, waktu. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Yo, remang-remang. Ini berapa nih? Ini pas semua pakai.
Kertasnya tidak dibagi. Kertas. Sudah ya? Oh sudah. Nanti ditempel di sini. Berarti satu nanti jelaskan apa itu kecerdasan linguistik dan gaya belajarnya. Terus yang satu biar praktek penerapan. Soalnya sudah terus di situ ya. Soal ini Mbak Desi, apakah sudah sesuai dengan Bapak Ibu gitu? Kalau ditulisnya apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, apa yang panjenengan apa ya? Sudah. Nanti kelamaan gitu. Lah aku nek rano dia narik bukti ini. Apa? Nek kamu ndak dikit itu nggak ada bukti ini. Tuliskan apakah sudah sesuai kecerdasan tersebut yang telah Anda lakukan, terus kenapa, mengapa, kayak gitu. Dari dalamnya mengerjakan itu Bu. Kira-kira ada yang jadi guru, jadi murid, jadi Oh ya. tidak Berarti kecerdasan dan gaya belajar yang Bapak Ibu lakukan sudah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. nanti jelasin nanti nomor 1 soalnya kan saya dikit biar ditulis masing-masing. Ya. Nanti yang ketiga silahkan berdiskusi saat akan membuat kondisi sedang konseling memberi bimbingan kepada siswa. Ada yang berlakon jadi siswa, jadi guru, dan yang lainnya baru dituliskan. Ya. Saya tulis di sini. Sudah selesai Bapak Ibu. Kurang 2 menit. Bagi yang sudah sesuai bisa ngirim di link hasil tes kecerdasan majemuk sama asesmen gaya belajarnya. Kinestetik. Nanti kan sebagai bukti Mbak, Google Form yang dikirim Bapak Ibu pada kita. Dikasih nama atau Isa? Nama. Baik, cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Sudah semua? Sudah? Mayoritas sudah ya? Baik, Bapak Ibu tadi sudah dikasih kertas belum masing-masing kelompok? Sudah. Monggo dari ketua kelompok atau mungkin siapa salah satu menuliskan di situ. Akan saya sampaikan 3 pertanyaan. Yang pertama, dari tes kecerdasan yang Bapak Ibu lakukan dan gaya belajar yang Bapak Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu alami saat ini? Atau apakah sudah sesuai dengan kondisi yang dimiliki Bapak Ibu semuanya? Silahkan ditulis di situ, itu nomor 1. Apakah sudah sesuai hasil dari tes yang Bapak Ibu lakukan?
Yang pertama. Yang kedua, apakah sudah sesuai hasil dari tes yang Bapak Ibu lakukan? Ada dua nih tadi, kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen tadi membantu Bapak Ibu menjalani karir atau pekerjaan yang Bapak lakukan saat ini? Bagaimana hasil asesmen tadi membantu Bapak Ibu menjalani karir atau pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini? Sudah? Yang ketiga, nanti biar bagi tugas ini. Yang ketiga, saya pengen Bapak Ibu praktek peran. Nanti ada satu yang jadi siswa, ada yang satu jadi guru, ya. Terus ada yang satu atau dua orang jadi observer atau observasi yang ngawasi. Paham? Kaitannya nanti misalnya Mbak Yuli jadi murid, ternyata kecerdasan majemuknya interpersonal, gaya belajarnya ini, gaya berjalannya apa? Misalnya auditori atau visual. Nah, gurunya panjenengan sebagai guru mapel dan guru pembimbing, panjenengan akan memberikan satu konseling atau suatu bimbingan kepada siswa yang arahnya, Dek, kamu itu mesti sesuainya nanti misalnya ikut ekstra apa, seperti itu sesuai kecerdasan yang dimiliki. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, hasilnya itu nanti silahkan nanti dibacakan dan dikumpulkan di depan, ditempel di papan tulis. Ngaten Bapak Ibu? Sebagai pengantarnya bisa dilihat di sini, bisa dilihat di kecerdasan majemuk tadi, Mbak. Di kecerdasan majemuk. Siap Bapak Ibu? Nek tak kon maca materi mengko malah ora bosen mesti. Pokoke anggere ngene iki rak mesti malah praktek. Nggih? Ngaten Bapak Ibu? Pernah enggak kita menghadapi anak yang konsultasi dengan panjenengan? Selalu, Mbak Yuni selalu. Dan saya yakin banyak anak didik yang larinya itu ke panjenengan. Nah, kalau panjenengan sudah kenal potensinya, kenal gaya belajarnya, nanti kita akan enak ngarahkan anak itu. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap Bapak Ibu? Berapa menit? 5 menit cukup ya? 5 menit cukup. Ya, nanti enggak Mbak April kelamaan. 5 menit. Jadi nanti yang sebagian kerjakan nomor soal 1, 2, yang 3 orang atau 4 orang berarti praktek untuk penerapan tadi. Itu. Oke, ngaten, monggo silakan. Nggih, Pak, monggo. Gitu toh Mbak April? Gitu toh? Mbak Mas Ari udah ngirim? Belum. Tadi yang dikirim baru cuma yang ini tes kemampuan, yang gaya belajar belum, nanti mau diperbaiki Pak Ari dulu. Yang penting Bapak Ibu udah nge-screenshot. Oh gitu. Itu aja. Ya. Nanti kalau udah siap tinggal silakan diisi Bapak Ibu. Mengingatkan jangan lupa hasilnya di screenshot Bapak Ibu. Hasil tes gaya belajarnya.
Bapak Ibu, artinya tidak hanya penjenengan di praktek meranya menjumpai anak itu bermasalah di ekstra. Misalnya ada anak yang bermasalah mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya, panjenengan bisa mengarahkan di situ. Gitu. Masang cerobong ngarah ke sebentar. Asik. Sudah ada yang siap untuk presentasi Bapak Ibu? Jadi Bu Eka nanti juga bilang, Bang, punyamu kayak apa? Kayak gitu loh. Isonya wae Bu, terus ngirimi punya Bu Eka. Gak apa-apa, kayak saya kayak Ibu gak apa-apa kata ini, pas bener gak apa-apa Ibu. Bu Istiki yang Bu Eka kalau itu yang nanya, Bu Istiki. oh yang dawuh, Rekaman dulu. Terus tutupi ngene dhewe ra apa-apa. Ben tentang praktek. Sudah Bapak Ibu? Yang ringkas saja Bapak Ibu.
kirimke ya materine kenali potensi dikirimke ning forum ya. Konsumsinya jam berapa? Ini kan siapa? Nanti wae Mas. Mungkin mau. Oh, jam-jam 4 muncul ya Mas. Oh, di spinner aja. Halo, assalamualaikum. Ya. Niki sinten nggih? Sinten, Pak? Mas Dot. Oh, anu iki nembe tukang niku. Tukang nggih, nembe anu tukang. Mas Dodo sinten nggih? Mengke kula sampe nih. Kula sampe nih. Siap.
Sampun nggih Bapak Ibu. Nanti ndak kemalaman kita. Monggo dari kecerdasan majemuk yang intrapersonal, silakan Mbak Yuni untuk bisa mempresentasikan. Nggih, dipakai aja. Hasilnya aja, yang observasi aja. Laporan observasinya aja. Pakai, Mbak. Kak sitok bingung iki. Berdua enggak apa-apa. Berarti buatan praktek kok Bu ini? Lah, tadi kan sudah praktek. Lah, hasil prakteknya jenengan sampaikan. Sing adegan tadi lho Bu. Boleh? Enggak apa-apa sekali. Dipraktekkan atau dipresentasikan aja? Dipresentasikan aja lah, masih perlu mepet. Izin menyampaikan terkait hasil diskusi dari kelompok intrapersonal yang sangat ekstrovert ini nggih. Nah, dari pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah sudah sesuai hasil tes yang Bapak Ibu lakukan pada sore hari ini? Tentunya sudah. Menurut kelompok kami, hasil tes yang dilakukan menggunakan aplikasi akun akupintar.id cukup sesuai dengan kepribadian dan cara saya belajar selama ini. Dan saya merasa itu menggambarkan diri saya dengan cukup akurat. Begitu untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, monggo Bu Loli. Nomor 2. Hasil asesmen ini. Jelaskan yang intrapersonal itu seperti apa. Oh ya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana hasil asesmen membantu Bapak atau Ibu menjalani karir saat ini. Hasil asesmen yang sudah keluar itu tentu sangat membantu kita dalam menjalani karir sebagai guru dengan mengetahui bahwa artinya saya itu memiliki kecerdasan intrapersonal. Saya jadi lebih sadar akan pentingnya mengenal diri sendiri, memahami emosi dan melakukan refleksi diri agar kedepannya itu lebih baik lagi. Kemudian untuk melakukan praktik yang melibatkan seorang guru, murid dan observer dari kelompok kami itu tadi melakukan praktik yang mana itu adalah saya sebagai guru, Pak Lutfi sebagai sebagai observer, kemudian Bu Yuni sebagai murid yang kehilangan arah. Contohnya seperti apa, Bu? Kehilangan arah seperti apa? Kehilangan arah yang dimaksud karena konteksnya adalah menggali minat dan bakat siswa dalam bidang ekstrakurikuler. Saya kehilangan arah terkait saya yang tidak tahu mau ikut ekstra apa, sedangkan yang lainnya itu rata-rata contohnya ikut ekstra konten kreator ya. Banyak itu yang mengikut ekstra konten kreator. Tapi saya bermasalah karena saya itu jiwanya adalah futsal. Aku ki seneng mlayu-mlayu. Nggih. Saya ki senenge mlayu-mlayu, kinestetik ora iso meneng. Nah, saya malu. Jadinya saya mengalami kegelisahan dan itu ditunjukkan dengan sikap saya yang mungkin cukup gelisah sehingga dipahami oleh guru saya dan guru saya menanyai saya, pripun menanyainya Bu? Kemudian saya sebagai guru BK yang baik dan sangat profesional ini, saya menanyai, saya melihat murid-murid saya bernama Pipi, Rita, Yesi, Arhan, kemudian Oki, Sally dan Pak Gianto. Loh, ikut kelompok di sana, Pak Sugianto. Mas Gianto itu terlihat mengisi. Ngapunten lho Bu, ngapunten lho. Saya gurunya. Oh iya ya. Mengisi dengan sangat mudah dan tenang. Tapi saya melihat satu murid saya yang bernama Yuni, Mereka adegan itu terlihat kebingungan. Adegannya seperti apa, silakan. Kebingungan seperti ini. Kemudian saya tanyai, Dok, kamu kenapa kok terlihat bingung sekali? Ternyata murid saya ini menjawab kalau dia itu merasa dia suka futsal, tapi dia tahu teman-temannya di kelas itu semuanya itu suka konten kreator. Dia takut ketika dia memilih pilihan futsal, nanti dia nggak punya teman. Tapi kalau dia memilih konten kreator, dia nggak bisa. Jadi dia bingung. Akhirnya saya sebagai guru mengarahkan bahwa ketika kamu sudah mengetahui bakatmu, silakan kamu kembangkan. Setelah kamu pilih, kamu pasti akan punya lingkungan baru yang terbentuk dari
minat yang kamu miliki. Ternyata apa yang dilakukan Ibu asesmen kita sesuai ya Bapak Ibu, sesuai semua. Jadi saya yang di sini soalnya matematika itu bodoh ya. Ya toh, pokoknya sebenarnya pokok pasti, logika matematika pasti pasti. Saya kira bilang ya bodoh dulu praktek kalau dulu olahraga, oke? Kinesthetik. Baik, mungkin cukup ya presentasinya 2 saja ya Bapak Ibu. Untuk hasilnya silahkan dikumpulkan, dikumpulkan saja ke kami nanti sebagai bukti kami sudah melakukan sosialisasi terkait jurus 1 kenali potensi. Pak Ananda, mohon dibantu Pak, ditulisi kelompoknya, oke? Masing-masing ditulisi kelompoknya, kecerdasannya apa ditulis. Kelompok intrapersonal, kelompok linguistik, nanti serahkan ke kami. Bapak Ibu, 1 jurus kenali potensi secara umum sudah kami sampaikan. Nanti secara detail ilmunya nanti saya kirim lewat forum ya Bapak Ibu.